Dan Mama Ira nih awet muda. Alhamdulillah. Umur saya udah banyak Om Denny. Iya makanya, tapi kan tetap gini kan awet muda ya. Awet muda ya, alhamdulillah. Ada Dari kecil saya nontonnya mukanya nggak berubah kan. Iya benar-benar. Berubahnya nggak tahu kan, ada yang berubah drastis kita jadi nggak ngenalin. Kalau Mama Ira kan nggak. Jadi kita sedikit flashback lagi tentang keluarga. Oke. Bapak ada masalah Pak? Nggak ada Pak? Oke. Semuanya lancar di situ. Ya? Mereka mau juga mencari jodoh rupanya. Iya kan? Oke. Sambilan, mangga buat disiapkan gitu sambilan ngobrol-ngobrol. Jadi ceritanya Denny teh sama keluarga besar almarhum Papa Daud Sabah, Mama nyanyi gitu ya. Itu tuh usia berapa pada saat Mama ini punya Denny lahir tahun berapa? Ini saya lahir 71. 71 ya? Iya. Carlo 69, Martin 70. Oh oke. Jadi sekarang 40? Saya sudah 50. Jangan sedih. Sekeren ganteng itu udah 50. Iya kan? Iya. Oh udah hebat banget. Yang jauh Ivan ya? Ivan, karena di atas Ivan itu harusnya ada satu lagi, cuma meninggal waktu dia bayi. Pertama adalah almarhum Carlo. Kedua almarhum Martin, lalu ada Denny, ada yang meninggal. Satu Roy, kemudian Ivan. Ada namanya Roy, oke. Lalu sekarang Ivan. Jadi sekarang dengan berdua saja, tidak ada papa mama lagi, tetap solid dengan keluarga Sabah. Harus. Move on, ya kan? Harus. Karena hidup ini kita yang punya loh. Jadi kita yang pegang gitu maksudnya, bukan kita jalanin kan, Den. We cannot stop it gitu kan. Ya kan, as long as kita tahu bahwa hidup ini memang indah gitu. Kalau kita mau bilang terlepas dari apapun masalah yang ada di sana. Setuju kan ya? Udah kayak gitu kan? Oke. Kita ngobrol sedikit tentang Carlo. Oke. Ini kayaknya kalau udah bicara soal Carlo nih, aduh. Mau menanyakan aja ya. Kemarin nih, Delila tim saya kirim pertanyaan-pertanyaan itu kan lewat WhatsApp. Begitu saya bilang, Denny Sabah, tunggu bentar. Terus lihat lagi bawah, baca lagi. Atulah gitu kan. Lagi pengen senang-senang syuting gitu. Oke ya, cuma saya nggak bahas sama Deli. Cuma saya bilang, oke, kalau kita ngomongin seorang Carlo Sabah. Saya mengenal Carlo tidak terlalu sedekat saya sama Hedi mungkin. Seperti itu. Karena kami sama-sama di gabungan artis dan seniman Sunda. Jadi lebih sering komunikasi dengan Hedi. Tapi saya yakin seorang Carlo itu dia memiliki karakter yang sangat kuat dan orang yang maaf ngomong kalau saya bilang tuh tidak pernah bertingkah nggak apa ya, orang itu adem aja gitu. Kalau ketemu Mama Ira ya kan, dengan gayanya Carlo, senyumnya tuh manis banget dan baik banget Carlo. Carlo baik, nggak ada bawel segala macam. Gini. Kalau kita lagi ngumpul sama-sama dia cuma sekali-sekali aja, sekali-sekali ketemu kita terus hore gitu kan, terus dia kenal lagi dan sudah latihan segala macam. Jadi saya tidak pernah secara pribadi mengenal Carlo lebih dekat, tapi yang saya tahu dan saya yakin diamini banyak orang bahwa Carlo adalah seorang yang luar biasa baik secara pribadi dan orangnya itu tidak macam-macam. Ya kan biasanya mohon maaf banyak juga teman-teman yang kurang bisa menempatkan diri setelah menjadi seseorang yang besar, tapi Carlo hebat. Itu yang saya suka banget Carlo. Dan suaranya khas juga ya. Jadi kalau saya tutup mata gini, saya misalnya contoh sebagai, saya salah satu soulmate loh. Bener, tanya Kika juga, semua banyak soulmate di sini. Ya kan, kita kalau misalnya kita tutup mata dengerin lagu-lagu mereka gitu, oh ya ini suaranya Hadi nih, ini suara Mario misalnya gitu. Nah ini Carlo nih, dia tipis-tipis ya, suaranya agak-agak tipis gitu. Tipis tapi range-nya lebar. Bener-bener keren banget deh gitu. Terus itulah, itu dari saya ya bicara soal Carlo. Pernah nggak ada momen yang terindah antara Denny sama Carlo sebelum Carlo berpulang? Momen yang Carlo itu kan kaitnya 37 tahun. Hebat banget sih. Kaitnya itu tahun ini 37 tahun. Dan Carlo itu menghabiskan waktunya dengan Kahitna. Lebih banyak dengan bukan dengan keluarga. Karena keluarga pun mungkin zaman kita belum nikah, kalau dia balik ke Bandung itu cuma 1 hari 2 hari, kemudian dia pergi lagi berapa bulan, berapa minggu dengan Kahitna. Balik cuma 1 hari, berangkat lagi. Jadi memang waktu dengan keluarga jadi sedikit. Waktu kecil saya emang bareng-bareng gitu kan. Begitu kita beranjak dewasa kan jadi sedikit waktunya. Carlo itu kena serangan pertama itu di bulan Januari. Di Januari
2023. Januari 2023. Iya. Lama ya, berapa? 2 bulan lalu, hampir 3 Iya, bulan. 3 bulan yang lalu. Dia kena serangan itu waktu posisi dia lagi di backstage Kahitna. Iya, dia lagi mau nyanyi sama Kahitna dari pagi, dia udah ngerasa agak gak enak badan. Di malamnya dia mau nyanyi di backstage, dia ngerasa nggak enak, terus dia memutuskan boleh nggak saya istirahat di mobil sambil nunggu Kahitna. Dia istirahat di mobil, nggak berapa lama dia telepon manajernya, iya bisa ke mobil nggak sekarang. Jadi begitu ya ke mobil tuh lihat Carlo itu udah basah kuyup, keringat dan sesek. Kebetulan waktu di situ di backstage ada soulmate namanya Mbak Ade, dia dokter. Hari itu kebetulan nggak tahu kayak gimana tiba-tiba kayak Tuhan set dia ada di situ. Nggak jauh dari mobil atau kondisi? Dia ada di backstage. Backstage, oke. Kumpul sama beberapa soulmate yang lain, oke. Ada kebetulan ada Mbak Ade, kita telepon ya karena dia dokter Mbak Ade. Iya. Disuruh ke mobil, begitu ke mobil Mbak Ade pegang tangannya, komentarnya cuma satu, kita mesti ke rumah sakit sekarang. Kalau tuh sempat bilang San Carlos ya, nggak bisa. Rumah sakit yang paling dekat dari sini kita mesti cari sekarang. Jadi cari rumah sakit yang paling dekat dengan venue, mereka ke rumah sakit. Kalau sempat jalan, turun rumah sakit, kalau sempat jalan berapa lama nyampe lewat darurat, kolaps. Carlo. Saturasinya 60, kemudian turun sampai 42. Ya Allah. Saturasi yang kita pikir gini, 60 tuh orang udah banyak yang dipanggil Tuhan. Iya. Dengan saturasi 60, tapi Carlo bisa sampai ke 42, terus dokter telepon ke Bandung, terus kita bilang coba cari, ada dokter kan, suruh ngelakuin tindakan segera, secepatnya, seperlunya apalah, dikasih alat bantu nafas, saturasinya naik 60, kemudian naik ke 90. Itu sudah mujizat. Kalau dirawat di ICCU, hari ketiga itu alat bantu nafasnya sudah dikurangi jadi 50% kalau sudah bernafas 50%. Dengan alat? Iya, jadi kalau udah nafas sendiri 50, alat 50, udah 50-50. Dia posisinya lagi sadar nih. Jadi setelah itu dia setelah kolaps itu dia sadar. Kemudian hari itu tiba-tiba alat bantu nafas lepas. Kalau bernafas dengan sendirinya. Itu mujizat. Dia pindah ke ruangan, hari kelima dia udah boleh pulang. Itu udah mujizat lagi. Jadi dengan kondisi 42, saturasi 5 hari dia bisa kembali ke rumah, itu mujizat. Dokter bilang, ini second chance. Jarang orang yang punya kesempatan seperti ini. Dengan saturasi segini, tapi masih ada kesempatan untuk hidup. Dan Carlo 3 bulan sebelum serangan yang kedua itu menghabiskan waktunya tidak dengan Kahitna, tapi dengan keluarga. Oke. Jadi itu momen yang benar-benar kayaknya Tuhan kasih kesempatan gitu. 3 bulan ini ayo habisin sama keluarga ya. Jadi kita ngelihat Carlo, manisnya Carlo. Dan Carlo tuh kan gini, Carlo tuh sulung. Dia tuh posisinya Carlo itu karakternya dia tuh bukan orang yang pengen diasuh. Jadi dia pengennya ngasuh ke adik-adiknya, ngomong adik-adiknya. Jadi kadang-kadang kalau dia punya masalah itu dia nggak pengen adik-adiknya tahu. Jadi beberapa dia punya masalah tuh dia coba ini kan kakak gitu. Dia ngerasa kakak, lu adik mah nggak perlu tahu. Jadi tiba-tiba 3 bulan itu kan kita udah nggak ngizinin dia tinggal sendiri. Iya, karena sudah ada serangan sebelumnya dari awal di Januari itu. Nggak mungkin tinggal sendiri. Akhirnya dirawat sama Ivan karena Ivan posisinya di Jakarta. Jadi dia sedang merendahkan hatinya sebenarnya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk diasuh adiknya. Dia patahkan itu gengsinya dia. Betul. Ya kan? Dan di situ tiap hari itu dia ketemu sama adiknya, ketemu sama keponakannya, video call sama kita di Bandung. Jadi itu kita ngeliat Carlo tuh manis banget selama 3 bulan. Bisa tiap hari tuh Ivan cerita kalau mau tidur tuh Carlo tuh pegang pipi gua gini terus bilang, thank you ya. Gitu. Baik banget sih dah. Aduh, sorry, maaf bangun pagi tuh dia gitu, dia lakuin hal yang sama gitu. Thank you ya, gitu. Dia pegang pipinya Ivan gitu. Thank you dia. Aduh. Maaf. Ini kita kalau bicara enggak. Itu apa ya? Semua tuh berproses ya. Iya. Karena kalau nggak pernah gitu. Iya. Jadi dia sedang merendahkan betul-betul dirinya gitu dan dia merasa, aduh, dia disayang gitu dan dia tunjukin rasa sayangnya ke adiknya gitu. Sampai ya menunggu katerisasi 3 bulan itu.
Di Senin itu dia harus kateterisasi, dia dipanggil, dia masuk ke rumah sakit, kateterisasi, dipasang 3 ring. 3 ring langsung. Kateterisasi yang sekarang itu kan dia pasiennya harus keadaan sadar. Oh, oke. Jadi dia cerita, dia dipasang ring 3 ring itu dalam posisi sadar, jadi dia dengar semua dokter ngomong bicara apa, iya. perawat ngomong apa. Iya. Dia dengar perdebatan apa, dokter ngomong apa tuh dia dengar semua. Udah gitu dia sempat agak lihat gini, dilihat darah di mana-mana, jadi ngeliat itu darah gua di mana-mana, dan dia nangis. Karena dia ngelihat, waduh, gila banget ya gitu ya. Proses ini selama 2,5 jam gitu. Betul. Dia kasihan. Setelah itu, kalau saya pikir kan di biusnya total. Setelah saya itu, juga pikirnya pasti bius total. Nggak taunya... Ivan telepon ke Bandung, Deh lagi di mana lo? Lagi di rumah. Gimana ya, yuk? Kateterisasinya? Ya puji Tuhan 2,5 jam udah beres. Oh, saya pikir lagi istirahat. Terus dia video call. Terus dia lihat, nih lihat. Kalau lagi makan gitu di meja. Hei, kayak gitu. Yuk, langsung bisa makan? Langsung, karena sadar kan. Bukannya bios total, enggak. Sekarang kateterisasi tuh dia cerita. Kateterisasi dia sekarang tuh mesti sadar. Jadi gua dengar semua. Tadi gua nangis, dia cerita. Semangat, tapi dia semangat untuk ini. Itu beda banget, Mama Ira. Dia fresh. Mana kita lihat, yuk, freshan lu dibanding Ivan. Fresh banget mukanya. Terus dia bilang satu hal. Suara gua udah balik normal. Oh, sempat ada ini? Karena semenjak serangan pertama, dia nggak bisa ngomong. Ngomongnya tuh hanya bisa setengah suara. Kalau dia ngomong tuh pelan, gimana? Dia hanya nggak bisa ngomong gitu. Begitu tiba-tiba kateterisasi, berjalan baik, tiba-tiba setelah selesai, suaranya balik normal. Iya. Jadi dia tuh semakin semangat. Dan bayangin dari serangan yang pertama, sampai kateterisasi yang hari itu, kita nggak pernah lihat kondisinya menurun. Kondisinya tuh makin hari makin baik. Justru semakin baik kondisi kan sebelum. Kondisi makin baik itu bukannya kita ngarang-ngarang cerita, kita ngelihat kondisinya turun, terus kita bilang menghibur diri jadi baik. Enggak. Secara data kita lihat hasilnya makin baik. Jadi kita optimis, kita berpikir bentar lagi lu udah bisa nyanyi. Katanya optimis banget. Mau nyanyi juga ya tanggal 3 mestinya kemarin ya acaranya Yofi ya. Rencananya begitu. Oke, jadi saya juga sempat lihat IG-nya Hedi waktu itu ada berapa hari sebelum berpulang sempat mereka ketemu dulu di sebelum kateterisasi itu. Oh, itu sebelum kateterisasi. 1 hari sebelum kateterisasi kalau nggak salah. Iya, saya kan follow IG-nya Hedi, jadi saya pas lihat gitu itu sempat bercerita juga. Tiba-tiba kalau bayarin dia makan siang saya gitu, terus manis banget gitu. Itu salah satunya yang sampai sekarang saya masih wajahnya itu kelihatan banget, freshnya dia dan lain sebagainya. Tapi saya juga kemarin tanggal 3 sempat hadir juga sama Kika nonton di acaranya Yofi gitu. Nonton Kahitna ini mungkin soulmate yang nggak sempat nonton atau sempat nonton pasti juga sama menjawabnya, pasti Mama Ira juga betul. Pada saat Kahitna tampil gitu, itu suasananya tuh ya memang nggak bisa diomongin gitu. Jadi itu bisa ngebayangin ya Jakarta Convention Center JCC pelajarin penuhnya seperti itu gitu pada saat mereka tampil. Hening. Sehening itu. Aku ada di situ, gak tahu Denny ikut nonton apa enggak, tapi ada kan? Kita keluarga komplit. Iya kan, komplit di situ kan? Karena saya dengar juga Hedi menyapa kan. Jadi pada saat itu hening dan sebanyak ribuan orang itu gak ada satupun yang mengeluarkan suara dan kami hanya keluarin tisu. Dari apalagi momen setahun kemarin itu di ujung ya itulah kayak gitu itu kan suaranya ada semacam kayak digital itu ya Carlo nyanyi dari awal yang di atas tepuk tangan itu luar biasa lah. Itulah Carlo Sabah gone too soon, tapi Carlo Sabah itu adalah orang hebat dan Carlo Sabah akan selalu ada di hati kita. Betul ya. Kita masih proses proses untuk. Dan aku masih nggak bisa ngebayang ya. Aku cuma bisa ngebayangin pada saat Kahitna tampil kemarin itu cuma Hedi sama Maria. Oh ya udah, nggak kebayang Carlo tuh kalau nggak melihat ekspresi dari kawan-kawan Kahitna, nggak akan kebayang kalau Carlo tuh udah nggak ada gitu. Jadi kita cuma tahu, ya mungkin Carlo lagi kemana tuh ganti baju atau apa gitu. Banyak ceritanya yang lagi-lagi dari Hedi gitu ya. Saya kok dengerin gitu nggak terasa ya ngucur aja gitu bahwa memang sangat tidak mudah, apalagi anggota keluarga. Ya karena kita ngelihat kondisinya tuh bukannya menurun ya. Kondisinya tuh makin baik. Kok tiba-tiba, jadi setelah kateterisasi di hari Senin, Rabu dia ngeluh dadanya sakit. Dia ngeluh, terus kata dokter, oke kita EKG. Begitu di EKG ternyata
kan bocor. Kateterisasi, Ring. pembuluh darahnya membesar. Iya. Udah gitu plak-plaknya lepas. Betul. Penyumbatannya lepas. Jadi Carlo itu harus tetap di rumah sakit untuk dilakukan tindakan penyuntikan, dikasih pengencer darah biar plak-plaknya terbuang. Betul. Kalau dia ditanya mau di rumah atau di rumah sakit, di rumah dia nggak berani nyuntik. Iya. Karena dia agak takut sama jarum suntik. Iya, gitu. betul. Jadi dia memutuskan di rumah sakit, dilakukan tindakannya di rumah sakit untuk disuntik. Di hari Rabu itu ternyata pembuluh darah yang membesar itu plaknya lepas, terbuang, tapi nyangkut ke tempat lain. Jadi menyumbat di tempat lain pembuluh darah yang lepas ini. Menyumbatnya agak parah. Jadi begitu dokter lihat, ini harus ada kateterisasi lagi malam ini di hari itu. Jadi dokternya itu sedang menuju ke rumah sakit untuk melakukan tindakan kateterisasi. Carlo dipanggil. Kalau kena serangan berikutnya. Sudah tidak sempat lagi ditangani, padahal hari itu harus dipasangin lagi untuk kateterisasi berikutnya. Jadi posisinya di rumah sakit dengan alat sekomplit itu, dokter standby, hitungan Carlo kena serangan, hitungan detik. Dokter langsung kasih pertolongan? Enggak. 30 menit dicoba. Enggak bisa juga. Ya. Kita cuma mikir, serangan pertama di backstage 1 hari sampai 42 Tuhan gitu. Tuhan masih kasih kesempatan 3 bulan. Ini posisi di rumah sakit, alat komplit, dokter ada. Mau berjuang gimana, tapi kalau udah waktunya Tuhan manggil mau gimana ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Melawan kehendak. Kita tuh jadi... Kita semua sayang Carlo. Aduh. Tuhan lebih sayang sama Nah itu kita cuma mikir. supaya tidak lagi sakit dan lain sebagainya. Itu dia. Ya. Kita bangkit dari rasa sedih kita ini, hapus air mata kita untuk menjadi trigger penyemangat dari keluarga Sabah untuk tetap move on. Tetap nyanyi kan? Sabah masih terus ada kan sampai dengan sekarang terus nyanyi ya. Jangan sampai tidak ya meneruskan regenerasi dari kakak gitu ya, dari abang terus ke mana-mana gitu ya. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita selesaikan obrolan yang penuh dengan banyak sekali makna buat saya hari ini. Jadi mau ngomong apa mungkin Mangga disampaikan untuk mewakili keluarga, Mangga? Bersyukur kalau buat saya ini jadi balik ke Carlo lagi deh. Carlo meninggalkan legasi yang cukup besar. Kalau buat saya kan dia menyelesaikan hidupnya luar biasa. Karena di hidup itu kan ada 2 nama yang mesti kita jaga ya. Pertama nama keluarga dan yang kedua nama Tuhan. Dan dia lakukan itu sampai akhir hidupnya. Dia menutupnya dengan meskipun kita keluarga terpukul dengan kepergiannya begitu cepat, yang nggak terduga. Tapi di samping itu kita lihat Carlo luar biasa. Kita bangga banget sama Carlo. Selalu dan selamanya. Bersyukur banget kita ngelihat Carlo tuh inspirasi banget buat kami yang masih ada, buat saya sama Ivan, untuk terus meneruskan legacy yang Carlo tinggalkan dan Marty tinggalkan dan orang tua kami tinggalkan gitu ya, mesti terus kita jaga. Ya masih berproses untuk pulih, tapi harus tetap semangat untuk menjalani hidup. Can I hug you? Sayang mewakili semuanya. Soulmate Kahitna dan saya pribadi. Kita jangan nangis lagi. Sekarang kita doakan aja supaya semuanya berjalan lancar. Saya bangga sama Carlo dan selamanya dia akan menjadi sahabat yang baik dengan pribadi yang luar biasa. Betul. Dan Tuhan sangat sayang sama Carlo. Kita doakan saja. Kemarin itu saya kan minggu ngajar choir kan. Pulang ngajar choir tuh kangen gitu Carlo. Jadi masuk mobil, saya masuk mobil. Begitu baru tutup mobil jalan keluar dari parkiran gitu, saya setel radio, tiba-tiba lagu suara Carlo di radio. Oh ya, lagu apa yang itu? Dia nyanyi lagu Kahitna yang dia nyanyi lagu bahasa Itali. Sempre siamo. Ya itu suka itu kan dia nyanyi lagu dari awal sampai akhir dia sendiri kan. Tiba-tiba tananana, ya, yuk, pas banget kangen begitu setel suara lu gitu. Ya udah. Kita semua kirim doa. Iya. Soulmate Kahitna, keluarga besar campur-campur. Mari kita sejenak saja mengirimkan doa untuk sahabat tercinta yang luar biasa, Carlo Sabah. Semoga mendapat tempat terbaik dan terindah di sisi Tuhan. Terus bernyanyi di sana ya Carlo. Kita akan terus bernyanyi juga di sini berkarya.
cintanya kita mewakili Mama Ira, mewakili semua soulmate Kahitna. Tidak akan pernah lupa dengan Carlo Sabah yang luar biasa, udah ganteng dan baik hati. Saya ketemu juga dengan adiknya yang luar biasa juga baik dan ganteng dan baik hati. Pak Guru yang pandai menyanyi, banyak terima kasih. Aduh, sama-sama. Sudah main-main ke rumah-rumahan kita di sini, di campur-campur. Kita harus hadir lagi nanti dengan ME, nggak boleh lagi ada air mata, ya. ME harus datang ke sini, kita nyanyi lagi, ya kan? Siap. Lebih semangat lagi, terus lebih bisa memberikan prestasi yang luar biasa. Salam hormat saya untuk keluarga Sabah. Mama Ira, makasih. Hatur nuhun pisan, terima kasih. Keluarga Campur-Campur, kami pamit. Terima kasih sudah menemani Sabtu dan Minggu ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Campur-campur, semua ada di sini. Yeay! Ini kan namanya cinta. Oh, inikah cinta? Nyanyi dong. Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Hatur nuhun.